Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Media OPS. Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang menu tabulasi page layout yang merupakan hal terpenting ketika kita mau mencetak dokumen yang kita buat. Karena bagus dan tidaknya hasil dokumen yang dibuat dalam bentuk printout tergantung dari bagaimana kita mengatur tata letak halaman dokumen tersebut. Untuk lebih jelasnya kita lihat saja tutorialnya. Oke, kita buka dokumennya. Nah, di sini saya sudah menyediakan dokumen untuk latihan kupas tuntas menu page layout di aplikasi Microsoft Excel. Nah, sebelum dokumen ini dicetak, kita mesti men-setup dulu tata letak halamannya, karena ini kalau dicetak hasilnya akan seperti ini. Nah, contoh ini menjadi 22 halaman. Nah, oke, kita kembalikan lagi. Nah, ini batas halaman pencetakannya. Jadi bagaimana caranya supaya tabel ini nanti muat dalam satu halaman dan rapi ketika dicetak, supaya kalau disajikan itu kelihatan lebih bagus ya. Nah, oke, kita masuk dulu ke menu. Nah, yang pertama kali dilihat di menu adalah menu themes. Untuk grup themes ini saya tidak akan bahas secara mendalam karena jarang digunakan user aplikasi Microsoft Excel. Mungkin akan saya bahas disatukan dengan materi yang berhubungan dengan grup themes atau tema ini. Nah, grup kedua yang ada di menu page layout ini adalah grup page setup. Nah, inilah yang akan saya bahas satu persatu, karena menu page setup ini atau tata letak halaman ini merupakan menu yang sangat penting untuk dipahami. Karena bagus dan tidaknya hasil pekerjaan kita ketika disajikan kepada pembaca adalah bagaimana cara kita dalam mengatur tata letak halaman. Tapi sebelum kita masuk ke penjelasan lebih detail tentang grup page setup ini, saya akan terangkan sedikit tentang menu grup yang ada di sebelah kanan grup page setup ini. Nah, yang pertama di sini ada grup scale to fit. Nah, yang sering digunakan dalam grup scale to fit ini adalah skala atau scale yang ada tulisan 100%-nya. Nah, oke, kita contohkan saja. Misalkan bagaimana supaya dokumen yang kita buat ini muat dalam satu halaman. Nah, ini garis pembatasnya kita kecilkan saja skalanya. Nah, supaya muat dalam satu halaman sampai pembatas halamannya ada di akhir dokumen. Nah, di sini berarti di kolom P ya. Nah, di judulnya TPS di sini. Nah, itu berarti nanti dicetaknya akan sebesar 60%. Nah, selanjutnya di sebelah kanan grup scale to fit ini ada yang dinamakan dengan grup sheet option. Nah, di grup sheet option di sini ada dua pilihan, yang satu ada gridness, yang satu lagi ada heading. Di sini dua-duanya mempunyai menu yang sama, yaitu ada view dan print. Nah, terus kegunaannya apa? Nah, di sini gridness, ketika dicentang view-nya, maka yang dimaksud dengan gridness itu yaitu ini garis yang berbayang. Tapi kalau dicetak itu tidak ada. Nah, contohnya kita hilangkan saja view-nya. Di gridness. Nah, maka garis bayang-bayang yang ada di Microsoft Excel itu hilang. Nah, kita centang lagi. Nah, yang kedua print. Jadi ketika gridness-nya mau ikut di print, maka kita harus mengaktifkan atau mencentang printnya harus dicentang. Nah, contoh kalau kita klik printnya, maka ketika kita lihat dalam pencetakan, maka si gridness-nya akan ikut tercetak. Nah, kita kembalikan lagi.
Oke, kita hilangkan lagi centangnya. Nah, yang pilihan yang kedua di grup sheet option ini adalah heading. Nah, di heading juga sama, pilihannya ada checkboxnya, ada view sama print. Ketika checkbox view-nya ini dicentang, maka si heading di dalam Microsoft Excel itu ada dua kan ya. Jadi ada yang dinamakan dengan heading kolom dan heading row, atau judul kolom sama judul baris. Nah, ketika view-nya ini dicentang, maka si judul kolom sama judul barisnya ini akan kelihatan. Tetapi ketika ini jadi hilangkan, maka judul kolom yang tadi ada sama judul barisnya itu akan hilang. Nah, kita tampilkan lagi di view-nya. Nah, terus ketika tombol checkbox yang keduanya adalah print. Nah, ketika checkbox print ini kita centang, maka kalau kita print, nah si judul kolom sama judul barisnya itu akan ikut tercetak. Nah, itulah fungsi dari checkbox, view, dan print pada grid ini sama heading. Nah, yang selanjutnya di sini ada group arrange. Nah, group arrange ini biasanya dipakai ketika kita memasukkan objek gambar di dalam dokumen Microsoft Excel. Nah, misalkan di sini ada gambar Komisi Pemilihan Umum. Nah, oke, untuk praktek kita copy saja. Oke, di sini kita copy saja jadi 3 gambar, yang satu kita besarkan. Nah, oke. Nah, di sini ada tab bring forward sama send backward. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, jadi ketika gambar ini kita klik, nah misalkan gambar ini kan yang kecil itu ada di belakang gambar yang besar. Nah, ketika send backward-nya kita klik, lalu pilih send backward atau send to back, kita pilih send backward aja, maka si gambar kecil ini akan berpindah. Nah, jadi gambar yang besarnya dikirim ke belakang, gambar kecilnya menjadi di depan. Nah, atau sebaliknya, ketika ini di bring forward, nah maka kembali seperti tadi. Jadi gambar kecilnya ada di belakang, yang besarnya ada di depan. Nah, terus yang selanjutnya di sini ada yang dinamakan dengan selection pane. Nah, selection pane di sini artinya untuk mempermudah seleksi objek gambar di dalam Microsoft Excel. Oke, contohnya kita klik saja selection pane-nya. Nah, maka di sebelah kanan akan muncul dialog selection. Nah, di dialog selection di sini, di menu selection di sini terdapat 3, karena gambarnya tadi di dalam dokumen ini cuma 1 dan saya kopikan, maka namanya picture 1 semua. Nah, oke, supaya tahu kegunaannya kita coba diklik saja yang picture 1 yang paling atas. Nah, maka ketika kita klik, yang aktif ini gambar yang besar ya. Nah, ini yang dinamakan dengan picture 1 yang paling atas. Terus kita klik lagi yang kedua. Nah, maka ini yang kedua, yang picture yang kedua ini yang kecil, yang di belakang gambar yang besar. Nah, untuk yang ketiga itu ini. Nah, atau misalkan kalau kita mau tidak tampilkan, kita bisa klik yang gambar mata ini. Nah, jadi hilang. Terus kita tampilkan lagi. Nah, kalau dalam aplikasi Adobe Photoshop ini dinamakan dengan layer ya. Nah, seperti itu. Oke, kita keluarkan saja gambarnya, kita hapus saja. Nah, sekarang kita kembali lagi ke pokok bahasan utama, yaitu menu page setup. Kita langsung saja ke menu page setup di sini. Jadi sebelum kita mencetak sebuah dokumen, kita harus men-setting dulu tata letak halamannya di menu page layout ini. Nah, oke, di grup page setup ini kita klik saja dialog box-nya. Nah, ketika dialog box page setup di sini diklik, maka akan ditampilkan dialog seperti ini. Nah, di sini ada beberapa tab yang wajib diketahui untuk yang mempelajari aplikasi Microsoft Excel. Yang pertama ada yang dinamakan tab page.
yang kedua margin, yang ketiga header, yang keempat sheet. Oke, kita akan bahas dari mulai page. Nah, di sini di bawah page itu ada beberapa pilihan yang harus kita pilih. Yang pertama di sini ada yang dinamakan dengan orientation. Nah, orientation artinya posisi kertas ketika pencetakan. Yang pertama di sini ada yang dinamakan dengan portrait, yang kedua ada yang dinamakan dengan landscape. Nah, untuk orientation di sini portrait itu artinya pencetakannya secara tegak. Nah, jadi tegak. Nanti kalau landscape itu memanjang. Nah, selanjutnya yang kedua ada scaling. Nah, scaling ini di sini ada adjust to. Nah, adjust to di sini artinya persentase ketika dokumen ini dicetak. Nah, contohnya ini di 60%. Kalau kita lihat hasilnya seperti apa, kita lihat saja di tombol print previewnya diklik. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kita kembalikan lagi. Nah, yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan paper size. Paper size ini jadi dokumen yang kita buat ini nanti akan dicetak di kertas apa. Nah, kertas itu banyak ya. Misalkan nah di sini banyak lah, tidak perlu disebutkan satu persatu. Nah, contoh kita pilih 4. Nah, terus yang selanjutnya di sini ada print quality. Nah, print quality ini artinya untuk menentukan kualitas pencetakan dari dokumen yang kita buat. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada high, medium, low, sama draft. Nah, makin ke atas high ini hasil pencetakannya lebih bagus. Nah, medium sedang, low rendah, kalau draft lebih rendah dari low ya. Nah, itu ya, kita pilih medium saja. Nah, terus first page numbernya kita pilih auto saja. Jadi ketika kita membuat halaman, untuk tiap halamannya jadi auto yang mulainya dari 1. Nah, itu. Nah, terus yang kedua di sini ada tab margin. Nah, tab margin di sini artinya untuk menentukan batas kiri kanan atas bawah pencetakan termasuk header dan footernya. Nah, di sini yang dimaksud dengan batas pencetakan ya, contoh di sini labnya misalkan 1,5. Nah, jadi yang dimaksud dengan 1,5 ini jadi batas dari ujung kertas ini nah ke pertama kali kolom di dalam Microsoft Excel. Jadi jaraknya itu 1,5 cm. Nah, begitu juga dengan right-nya. Kalau yang kanan yaitu dari ujung kertas ke akhir dokumen, akhir dokumen di sini atau akhir tabel. Nah, kalau yang dimaksud dengan top adalah batas atas ke judul awal. Nah, itu 1 cm. Yang bottom dari bawah ke akhir tabel. Nah, seperti itu. Nah, kita pilih saja 1. Nah, selanjutnya di sini ada header sama footer. Nah, header ini artinya catatan kepala ya di dalam sebuah dokumen. Biasanya nanti saya contohkan di headernya. Ini batasnya 0,5 cm. Nah, 0,5 cm ini. Jadi dari ujung kertas 0,5 cm. Nah, yang pasti tinggi header di sini tidak boleh lebih dari batas top. Nah, karena nanti kalau header ini misalkan topnya 1 cm, headernya 1,5 cm, maka si headernya akan menimpa ke tabel ini karena jarak top dari posisi dokumen ini adalah 1 cm. Misalkan dari ujung kertas ke tabel ini panjangnya 1 cm, ketika headernya 1,5, maka headernya akan berada di bawah tabel ini. Nah, maka si posisi header ini harus lebih kecil dari batas margin top. Nah, di sini jadi kita setting saja 0,5 cm. Nah, selanjutnya footer, yaitu footer itu catatan kaki kebalikan dari header. Nah, kalau header itu di atas, kalau footer itu adanya di bawah. Nah, selanjutnya di sini ada center on page. Nah, di sini kan ada contoh sampling
dokumen ketika dicetak, ini secara otomatis di dalam Microsoft Excel itu akan berada di sebelah kiri. Nah, apabila misalkan dokumen yang kita buat ini ingin ada di tengah supaya kelihatan lebih indah, nah maka center on page-nya di sini yang horizontalnya diaktifkan. Nah, maka si dokumen ini akan berada di tengah-tengah antara kiri sama kanan. Nah, kalau center on page yang vertikal itu atas sama bawah. Nah, jadi atas sama bawahnya ini ke tengah. Nah, kita hilangkan saja yang vertikalnya. Nah, untuk selanjutnya di dalam menu page set, dialog page setup ini adalah tabulasi header. Nah, di sini di dalam header ada beberapa isian ya yang harus kita pahami. Nah, header itu sudah saya jelaskan, itu tadi adalah catatan kepala, berarti adanya di atas halaman. Nah, untuk footer ini adanya di bawah. Nah, contoh di sini sudah diberikan footer halaman 1 dari 1. Nah, contoh untuk contoh kita ambil saja yang custom header ya. Nah, untuk custom header di sini ada beberapa icon di sini yang harus kita pahami. Nah, yang selanjutnya di bawahnya ini ada yang disebut dengan section. Nah, section ini artinya posisi header ini akan disimpan di sebelah mana, di kiri, di tengah, atau di sebelah kanan dari dokumen yang kita buat. Nah, contoh misalkan kita pakai yang left section aja. Nah, ikon yang pertama di sini yang ada gambar huruf A di sini ada format text. Nah, artinya di sini adalah untuk menentukan format huruf untuk header di dokumen yang kita bikin. Contohnya kalau kita klik maka dia akan narik ke jenis huruf, ukuran huruf. Nah, ukuran huruf sama formatting hurufnya akan seperti apa. Oke, itu untuk format text. Nah, selanjutnya di sini ada insert page number. Nah, kalau kita klik insert page number, maka di section yang kita buat ini akan ada tulisan tanda dan atau n dan page. Nah, ini hasilnya akan seperti apa? Oke, coba kita lihat saja. Kita oke. Lalu kita print preview. Nah, maka ketika dicetak si dokumen ini, nah ini jadi ada page numbernya di atas. Nah, di bawah juga ini kan sudah ada di footernya halaman 1 dari 7. Nah, maka yang tadi kita bikin di lab ini, nah ini ada halamannya. Nah, 1. Oke, kita kembalikan lagi header. Oke, custom header kita hapus dulu. Nah, yang kedua di sini insert number of page. Nah, insert number of page di sini artinya untuk menyisipkan di dalam header itu berapa halaman yang akan kita cetak. Contoh misalkan di dokumen ini tadi ada 7 halaman, maka kalau kita insert number of page di sebelah kiri contohnya, kita oke, kita lihat hasilnya. Nah, maka di setiap halamannya akan ada angka 7-nya. Nah, kenapa? Karena jumlah halaman dari seluruh dokumen yang akan kita cetak itu berjumlahnya 7. Jadi jumlah halaman ya. Oke. Nah, insert date di sini artinya untuk menyisipkan tanggal komputer di header. Nah, untuk yang selanjutnya ini insert time. Nah, kalau insert time itu untuk menyisipkan waktu. Nah, terus insert file path. Nah, insert file path di sini artinya untuk menyisipkan letak file dokumen yang akan kita cetak. Nah, selanjutnya di icon selanjutnya di sini ada insert file name. Nah, insert file name di sini artinya untuk menyisipkan nama file dokumen yang kita buat di dalam header. Nah, contohnya ini kan nama dokumennya adalah memahami menu page layout media OPS. Nah, hasilnya, nah, nama dokumennya akan muncul di header. Nah, oke, yang selanjutnya ini ada insert sheet name.
Nah, artinya apabila insert sheet name itu diklik, maka di dalam headernya akan muncul nama sheetnya. Nah, contohnya di sini ada 001. Nah, selanjutnya insert picture. Nah, ini artinya untuk menyisipkan sebuah gambar di header. Kita contohkan saja. Nah, kita pilih work offline. Nah, maka akan dia menuju ke picture. Nah, contoh kita kasih gambar ini. Insert. Nah, ketika di print, nah maka si gambar monyetnya ada di sini gitu di header. Nah, karena ini gambarnya besar, jadi limpah ke logo. Nah, oke, kita kembalikan lagi. Nah, yang selanjutnya format picture. Jadi format picture itu untuk menentukan ukuran gambar dan lain sebagainya. Oke, kita klik saja. Nah, di sini ada size, ada picture, ada all text. Nah, kalau ini jarang dipakai. Nah, misalkan di size, karena tadi limpah, coba kita ganti saja persentasenya jadi 20% saja. Oke. Nah, maka dia akan mengikuti jadi 20% karena log aspek rasionya ini dicentang. Nah, oke, terus kita lihat hasilnya. Nah, maka dua gambar itu akan diperkecil menjadi 20% dari gambar aslinya. Nah, ini jadi kecil ya. Oke, kita kembalikan lagi. Oke, kalau untuk custom footer itu sama ya. Untuk custom footer itu sama dengan header, cuma ini posisinya ada di bawah. Nah, selanjutnya di bawah custom header dan footer di sini ada different odd and even page. Nah, artinya di sini apabila kita centang different odd and even page-nya, maka ini antara halaman ganjil sama genapnya itu akan beda. Nah, contoh misalkan di sini kan ada halaman di footernya. Kita coba dicentang checkbox yang different odd and even page-nya. Nah, kita lihat different preview. Nah, maka hasil yang ditampilkan itu halaman genapnya itu tidak ada. Contoh di sini ada 1, 2-nya itu kosong, lalu 3-nya ada, 4-nya kosong, 5-nya ada. Nah, di sini artinya bahwa ketika odd and even page di sini dicentang, maka dianggapnya ini putar dari halaman ganjil dan genapnya akan kita bedakan. Nah, itu seperti itu. Oke, kita hilangkan lagi centangnya. Nah, terus di sini ada lagi yang dinamakan dengan different first page. Nah, apabila kita centang different first page-nya, coba kita lihat. Nah, maka di halaman pertama ini putarnya tidak ada. Nah, untuk halaman 2 dan selanjutnya itu akan tampil. Nah, jadi different first page-nya di sini artinya untuk putar di halaman pertama itu akan dibedakan untuk halaman pertamanya saja. Nah, oke, yang selanjutnya itu ada tabulasi sheet. Nah, di sheet di sini ada tombol-tombol yang bisa kita pilih nantinya. Misalkan di sini ada print area. Nah, print area di sini artinya untuk menentukan batas-batas pencetakan. Nah, misalkan tadi kalau kita lihat, nah dokumen ini kan akan ada 7 halaman. Nah, misalkan tetapi kita ingin contohnya mencetak 1 halaman saja. Di si print areanya cukup kita klik misalkan ini. Nah, sampai batas kertas, lalu di OK. Nah, ketika dilihat di menu print, maka yang tercetak akan 1 halaman saja sesuai dengan area yang tadi kita blok. Nah, seperti itu. Nah, ketika untuk melihat hasilnya, ketika kita pilih tampilannya menjadi page preview, nah maka yang lainnya ini akan hitam karena ini dianggap halaman yang tidak akan dicetak. Nah, jadi yang dicetaknya cuma halaman satunya saja. Oke, kita kembalikan ke normal. Nah, yang selanjutnya di print title ada rows to repeat at top sama column to repeat at left.
Nah, ini artinya ketika misalkan apabila kita mau print halaman, misalkan contohnya di sini kan langsung ke tabelnya, tidak ada judulnya. Nah, terus misalkan di setiap halaman kita ingin judul ini diulang, jadi ada di setiap halaman. Nah, maka di rows to repeat at top-nya kita aktifkan, misalkan kita klik, lalu kita pilih judul tabel yang akan diulang setiap halaman, misalkan segini aja. Nah, lalu diklik ini OK-nya. Nah, jadi dari 8 baris ke 8 sampai ke baris 10 itu akan diulang. Nah, maka hasilnya akan seperti apa? Kita lihat. Nah, ini kan halaman 1. Ketika kita masuk ke halaman 2, maka nah yang tadi di blok judul barisnya itu akan semua ada di tiap halaman. Nah, jadi seperti itu. Hapus lagi. Yang selanjutnya ada kolom to repeat at left. Nah, kalau tadi kan judulnya judul baris, nah sekarang judulnya kolom yang akan diulang. Nah, jadi kolom to repeat at left-nya tidak usah diaktifkan saja karena sudah muat dalam satu halaman. Nah, selanjutnya di sini di bawahnya ada print. Nah, print ini ada greenish, black and white, ada draft quality sama row and column heading. Nah, di sini artinya apabila di dalam dokumen ini ketika kita mencetak dokumennya, gradisnya mau ikut dicetak. Nah, kalau ini dokumennya misalkan ini logo ada warnanya, tapi ketika dicetak ingin menjadi hitam sama putih atau black and white. Kalau draft quality itu pencetakan dokumen kualitas draft, jadi cepat ngeprintnya, tetapi kualitasnya kurang bagus. Nah, kalau row and column heading di sini artinya judul baris sama judul kolomnya ikut tercetak. Nah, kalau yang terakhir di sini ada page order, ada down then over, terus over then down. Nah, urutan down then over itu artinya urutan pencetakan turun lalu melintang. Nah, selanjutnya kalau ini pencetakan melintang lalu turun, nanti bisa dipraktekkan saja ketika sahabat-sahabat semuanya mengeprint sebuah dokumen. Efeknya akan seperti apa supaya lebih jelas ya. Oke, kita klik OK saja. Ya, mungkin itu saja penjelasan tentang grup page setup dalam menu page layout dalam video tutorial kali ini. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.